Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya dari Syarif. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah akuntansi dari Universitas Akuntansi untuk prodi akuntansi. Jadi di sini saya akan menampilkan mengenai siklus akuntansi dan termasuk juga laporan keuangan dari usaha yang di mana di sini saya mengambil transaksi dari usaha teman saya, yaitu dengan nama Fucking Pants. Untuk usahanya sendiri bergerak di bidang usaha dagang. Nah, untuk di sini kita bisa lihat, jadi usaha teman saya ini, Fucking Pants ini, menjual celana corduroy. Bisa dilihat sendiri di mana di sini contoh-contoh produk yang teman saya jual. Nah, di sini juga ada saya menampilkan bagaimana cara untuk membeli celana tersebut di Fucking Pants. Yang pertama ini bisa melalui Instagram, lalu kedua ini bisa melalui WhatsApp dengan nomor yang sudah saya tampilkan, lalu yang ketiga bisa check out di Shopee, teman-teman. Pokoknya transaksi di Fucking Pants ini mudah dan terpercaya sih. Nah, lalu di slide berikutnya ini ada contoh template di mana di sini ada Instagram dan Shopee. Jadi akunnya nggak fake ya, benar-benar ada. Nah, terus apa aja sih yang dibuat di siklus akuntansi ini? Yang pertama itu ada general journal, lalu ada inventory card karena usaha ini bergerak di bidang dagang, lalu general ledger, ada trial balance, lalu kita lanjut ke adjusting journal, dan habis itu adjusted trial balance, dan kemudian ke laporan keuangan, yaitu ada income statement, capital change statement ataupun return net earning statement, lalu statement of financial position, closing journal, dan terakhir post closing trial balance. Oh ya teman-teman, buat informasi aja, jadi di sini saya akan mengambil laporan atau data dari teman saya itu khusus di bulan Maret, transaksi pada bulan Maret. Nah, di sini saya akan menunjukkan post closing trial balance dari bulan sebelumnya, yaitu bulan Februari. Sebelumnya saya mengasih informasi sebelum saya melakukan ini, teman saya itu belum mengetahui tentang laporan keuangan ataupun itu mengenai cara pembukuan. Jadi untuk ini saya membuat datanya terlebih dahulu di awal untuk lanjut ke transaksinya. Jadi teman saya ini masih menggunakan metode catat penjualan saja, jual beli seperti itu, belum ke tingkat membuat laporan keuangan. Nah, di sini saya akan membantu teman saya juga supaya tahu berapa sih keuntungan bersih dia yang selama bulan ini gitu. Ya, untuk di post closing trial balance bulan Februari ini saya menganalisis itu ada cash sebesar 4 juta, lalu inventory, yang kedua supplies, ada equipment, lalu ada equipment vehicle, lalu kapital. Kenapa equipment dan equipment vehicle saya pisah? Karena biasanya equipment tersendiri itu seperti gunting ataupun peralatan lainnya, lalu untuk vehicle itu biasanya dibikin akun tersendiri. Nah, kita lanjut ke general journal. Jadi di general journal ini semua transaksi selama bulan Maret. Untuk general jurnalnya sendiri saya butuh untuk menginput transaksi itu sebanyak 10 lembar. Jadi di sini ada sampai J10. Bisa dilihat tampilan general jurnalnya di sini. Untuk metode pencatatan pada saat penjualan, untuk ini saya menggunakan metode perpetual.
yang dimana ya karena saya menggunakan metode perpetual, yaitu setiap pembelian saya input menggunakan akun inventory, bukan menggunakan akun pembelian ataupun purchase. Nah, untuk pada saat penjualan itu saya juga karena perpetual berarti langsung masukin di situ akun COGS atau Cost of Goods Sold atau sales, lalu pada inventory senilai senilai barang yang terjual. Nah, mungkin di sini ada bingung nih, kenapa ada yang pada saat penjualan itu ada administratif expense, ada juga yang nggak make. Nah, saya jelasin karena teman saya kan berjualan di Shopee dan juga di WhatsApp. Nah, untuk yang ada administratif expense-nya itu transaksi yang terjadi di Shopee, yang dimana ada biaya adminnya. Nah, untuk yang di via WhatsApp itu kan nggak ada, jadi tidak include dengan administrasi expense seperti itu. Nah, di sini saya juga menampilkan grafik penjualan yang dimana itu penjualan terbanyak itu pada tanggal 17 mohon maaf 17 sebesar 88. Dengan total penjualan itu pada bulan Maret ini sebanyak 730 piece ya. Banyak banget sih fucking pants ini penjualannya. Nah, untuk pembelian sendiri itu totalnya itu 650. Di setiap pembelian itu biasanya teman-teman saya itu stok itu 100 piece gitu. Nah, kenapa bingung pembelian 650 sedangkan penjualan lebih banyak? Karena di sebelumnya itu sudah ada inventory, jadi yang ini tidak di-include dengan yang saldo awal gitu. Itu masuk ke bagian yang lain nanti. Nah, di sini karena usaha dagang, saya juga mencantumkan inventory card, dimana untuk mempermudah mengetahui catatan barang si fucking pants ini. Untuk metodenya sendiri saya menggunakan metode perpetual dengan metode FIFO, first in first out. Untuk harga barangnya itu kebetulan pada bulan Maret ini belum ada kenaikan harga, jadi harganya sama 30 piece per buah, 30.000 rupiah per piece. Nah, setelah tadi sudah mengerjakan general journal, itu kita input ke general ledger, dimana untuk memudahkan kita ke tahap selanjutnya. Di general ledger ini saya menggunakan metode pencatatan 4 kolom. Ya, bisa dilihat sendiri di sini ada cash, inventory, dan akun-akun yang terjadi di general journal, dan juga di post closing trial balance bulan sebelumnya kita masukin juga di general ledger. Lalu setelah ini ada trial balance, di mana itu saldo-saldo yang sudah ditambahkan dari saldo awal, ditambahin dengan transaksi yang terjadi itu di trial balance. Sehabis trial balance itu adjusting journal. Nah, apa sih adjusting journal? Kenapa butuh gitu? Karena adjusting journal itu jurnal penyesuaian, yang dimana ada akun-akun tertentu yang pada di akhir periode itu nilainya tidak menunjukkan nilai sebenarnya, maka kita harus mencari nilai yang sebenarnya. Contohnya di sini saya menjusting itu supplies, lalu ada depreciation equipment, lalu juga ada depreciation equipment vehicle. Saya yang ada di adjusting itu 3 itu tadi. Nah, setelah ke adjusting itu kita ke adjusted trial balance, yang dimana saldo akunnya dan
saldo akun-akunnya dan saldonya itu telah teradjust, telah disesuaikan dan menunjukkan nilai yang sebenarnya. Dan setelah ini kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu membuat laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan itu yang pertama harus kita buat itu income statement. Seperti yang kita tahu, rumus income statement itu dasarnya penjualan atau keuntungan dikurangin sama biaya dan beban-beban yang terjadi selama periode tersebut dan akan menghasilkan net income. Contohnya di sini saya sales revenue itu hasil penjualan pada bulan Maret di Fucking Pants itu sebesar 36.700.000 rupiah. Lalu di bawahnya itu dikurangin dengan cost of goods sales, di mana sebesar 22.020.000 rupiah. Dan setelah dikurangin itu menghasilkan gross profit yang dimana sebesar 14.680.000 rupiah. Setelah itu di bawahnya itu untuk bagian expense di sini saya pisahkan menjadi dua, yaitu ada selling expense dan administrative expense. Dimana total expense itu sebesar 753.833 rupiah. Setelah dikurangin dengan expense akan menghasilkan net income, yaitu sebesar 13.926.167 rupiah. Nah, itu keuntungan selama bulan Maret untuk Fucking Pants. Nah, setelah kita mengetahui net income-nya berapa, kita bisa lanjut ke capital change statement, atau untuk perusahaan besar itu berbentuk badan PT itu return earning statement. Kenapa saya menggunakan capital change statement? Karena usaha teman saya ini masih bergerak usaha pribadi dan kecil, skalanya kecil ya. Jadi lebih efektif untuk menggunakan capital change statement. Untuk modal awal itu ada, untuk modal di sebelumnya itu 14.110.000 rupiah, dan dimana langsung ditambahin net income. Jadi total kapital pada bulan Maret akhir itu sebesar 28.036.167 rupiah. Nah, lalu setelah capital change statement tadi, kita masuk ke statement of financial position, di mana di sini saya menggunakan saya pisahkan menjadi untuk statement of financial position, atau lebih dikenal dengan sebutan neraca pada umumnya, itu dipisah menjadi bagian aset dan kedua equity dan liabilities sesuai dengan rumus awal akuntansi, yaitu aset sama dengan equity plus liabilities. Nah, untuk asetnya itu kita pisah lagi menjadi non current asset dan current asset. Dengan total aset itu di sini ada 28.036.167 dan equity dan liabilities itu hanya terdapat akun kapital, karena pada bulan ini teman saya untuk Fucking Pants ini belum ada hutang gitu, sebesar 28.036.167. Jadi di sini balance ya, jumlahnya sama, jadi menandakan Nah, yang terakhir itu kita butuh closing journal untuk menutup saldo-saldo akun seperti penjualan, lalu cost of goods sales dan beban-beban. Dimana penutup akun itu sendiri lawannya biasa menggunakan income summary. Dan terakhir itu post closing trial balance, untuk mengetahui memudahkan kita berapa aset kita, berapa modal kita di akhir periode. Ya, jadi
itu akhir dari siklus akuntansi, yang dimana menurut saya usaha dari Fucking Pets ini sudah cukup besar ya. Bisa semoga bisa ditingkatkan lagi menjadi lebih baik untuk pendapatan penjualannya sendiri. Untuk lebih baiknya dibuatkan target penjualan setiap bulannya untuk meningkatkan semangat berjualan juga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat mengedukasi teman-teman semua. Jangan lupa juga like di kolom like ya, dan juga jangan lupa komen and subscribe tentunya. Jangan lupa di share, semoga bermanfaat juga, karena juga bisa buat bahan untuk belajar juga mengenai siklus akuntansi, bagaimana cara pencatatannya dan cara mengolah transaksi. Dan di sini juga saya membahas mengenai UMKM juga, dengan metode-metode yang bisa dilakukan oleh pegiat UMKM, yang dimana bisa dibuat menjadi simple. Dan laporan keuangan itu juga sangat penting ya untuk cross check usaha kita baik atau enggaknya. Oke, terima kasih, sampai jumpa semuanya, bye.